Survei nasional terbaru SMRC tanggal 30 April 7 Mei menunjukkan Ganjar Pranowo terus melesat dengan meraih dukungan 39,2%, sedangkan Prabowo stagnan di angka 32,2%, sedangkan Anies Baswedan terjun bebas di angka 19,7%. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, swastiastu, namo buddhaya, widek dong tien, rahayu, salam Nusantara. Survei nasional SMRC melalui tatap muka yang dilakukan 30 April hingga 7 Mei menunjukkan dukungan rakyat Indonesia pada Ganjar Pranowo makin tak terbendung. Dibanding hasil survei Desember 2022, waktu itu Ganjar mendapatkan hasil 36% dan sempat turun pada bulan April 33%. Kini Ganjar meraih dukungan 39,2%. Sedangkan dukungan pada Prabowo tampak stagnan, stabil. Pada Desember 2021, Prabowo sudah meraih dukungan 34% dan grafiknya turun naik selama 2 tahun dan terkini meraih dukungan 32%. Yang terjun bebas adalah Anies Baswedan, bapak politik identitas Indonesia yang kini meraih dukungan 19%. Bandingkan pada awal Desember 2022, Anies meraih 28,1%, bahkan sempat di atas Prabowo yang waktu itu meraih 26,2%. Kini Anies terjun bebas menjadi 19%. Makan tuh politik identitas. Makan tuh politisasi masjid. Anies konsisten terjun bebas di semua lini survei. Di top of mind, Anies kini tinggal 10% setelah sebelumnya di Oktober 2022 sempat di 13%. Di pilihan tertutup 4 nama, Anies juga konsisten terjun bebas. Sempat 26% di Desember 2022, kini tinggal 19%. Ganjar terlihat masih punya ruang untuk menaikkan dukungannya jika dikenalannya atau popularitasnya bisa naik. Karena saat ini apabila dibandingkan dengan popularitas Prabowo dan Anies, Ganjar masih terlihat kalah populer. Saat ini hampir semua pemilih tahu Prabowo sebanyak 96%. Yang tahu Anies 87%. Sementara yang tahu Ganjar baru 84%. Jika kedikenalan ketiga tokoh tersebut sama, maka hasil analisis SMRC menunjukkan Ganjar potensial akan jadi semakin unggul di atas Prabowo dan Anies. Pada kelompok pemilih yang tahu ketiganya, di survei terakhir Ganjar mendapatkan dukungan 44,7%, unggul di atas Prabowo 28,2% dan Anies 21,4%. Yang belum tahu sekitar 5,7%. Mengapa dukungan pada Ganjar semakin kuat? Menurut hemat saya, karena Ganjar sudah resmi dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Dengan pencalonan ini, publik yakin Ganjar akan maju sebagai capres. Sebelum ini, publik masih ragu-ragu dengan pencapresan Ganjar. Tapi kini keraguan itu telah pupus sudah.
Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, sudah resmi mencalonkan Ganjar sebagai calon presiden. Alasan lain adalah karena Ganjar bisa menarik simpati dan dukungan dari pemilih Presiden Joko Widodo. Hal ini ditunjukkan dengan kedekatan Jokowi dengan Ganjar. Satu pesawat bersama dari Jakarta ke Solo, diajak belusukan ke pasar-pasar, sholat bersama, dan seterusnya. Kemudian hampir semua relawan pendukung Jokowi memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo yang dilihat sebagai penerus dan pelanjut Joko Widodo. Lantas kenapa dukungan pada Prabowo masih stagnan? Menurut saya karena masih ada Fadlizon di lingkaran Prabowo yang sampai saat ini masih punya posisi yang kuat. Meskipun Prabowo sudah menjadi menteri di kabinet Jokowi, tapi publik tidak akan pernah lupa dengan tingkah laku Fadlizon yang selalu menyerang dan nyinyir pada Jokowi, yang dekat dengan kelompok intoleran dan radikal. Fadlizon menolak keras pembubaran HTI dan FPI dengan menyerang Jokowi, serta ingin membubarkan Densus 88. Hingga saat ini, Fadlizon masih aman-aman saja di lingkaran Prabowo. Kalau saja Prabowo tidak bisa mendisiplinkan anak buahnya seperti Fadlizon, bagaimana dia bisa dipercaya memimpin bangsa ini? Alasan Anies terjun bebas kita semua sudah tahu. Inilah karma dari politik identitas, dari politisasi agama yang dilakukan oleh Anies dan pendukungnya. Apalagi saat ini Anies lebih tampak sebagai pelayan partai dengan disediakan private jet kemana-mana. Semakin memperkuat kesan kemunafikan Anies yang kuar-kuar soal ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, tapi dia naik pesawat pribadi kemana-mana. Dia tampak sebagai pelayan bohir-bohir yang menyediakan private jet itu. Terakhir, Anies menyerang kebijakan Jokowi soal subsidi mobil listrik. Padahal waktu jadi gubernur, Anies juga memberikan insentif bagi mobil listrik. Bahkan menyelenggarakan balapan mobil listrik Formula E yang hanya bisa dinikmati bagi kalangan kelas atas yang tidak memberikan dampak pada publik. Kemudian pendukung Anies saat ini membuat hoax kampanye hitam untuk menyerang Ganjar Pranowo. Jadi lengkap sudah politik identitas, politisasi agama, kemunafikan Anies Baswedan, pendukungnya bermain kampanye hitam, hoax, fitnah terhadap Ganjar Pranowo. Itulah yang menyebabkan Anies terjun bebas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.